Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah dari Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan, namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi kian jadi gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukan demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjaannya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Ini bisa kamu masak hari ini, nak. Siang ini ibu sudah bisa pulang karena selesaikan panen. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantarkannya kepada ibu, nak?" Nggak mau bu, nanti tangan aku kotor. Aku kan baru selesai mandi. Nanti kalau aku nganterin makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku nggak mau. Ibu Darmi menggeleng-geleng kepala sedih. Di ladang, ibu Darmi bekerja keras. Dia mengumpulkan hasil panennya dan akan menjualnya besok di pasar. Ia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil minum air yang dibawanya dari rumah. Lalu dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong Kamu, bala aku, lepaskan dia dari sifat malasnya." Ibu Darmi yang sedang duduk karena kecapean habis bekerja seharian di ladang, terkejut melihat Darmi yang datang dan marah-marah padanya. Ibu itu dari mana sih? Kok di rumah nggak ada makanan? Aku kan lapar, seharian nggak makan. Darmi, ibu kan sudah menyuruhmu masak tadi. Aku kan nggak mau bu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga kelelahan. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar untuk menjual hasil panen tersebut. Darmi, ikutlah bersama ibunya ke pasar. Ibu membutuhkanmu untuk membawakan hasil ladang kita. Mau bu, nanti kulit aku jadi kotor. Apalagi pasar kan becek. Aku nggak bisa membayangkan kulitku yang putih ini jadi kotor. Akhirnya, ibu Darmi ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, ibu Darmi membawa uang hasil panen, tidak terlalu banyak. Hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari saja. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, aku habis, tolong nanti dibeliin lagi ya. Iya, nanti besok ya. Nanti kamu ikut ibu ke pasar, dari ibu ke pasar sendiri. Akhirnya, Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar, tapi Darmi berbisik kepada ibunya. Kalau jalan jangan berdampingan ya. Kenapa, Darmi? Aku nggak mau, ibu di belakang aja. Darmi sebenarnya malu jalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tidak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, Kemudian kamu mau ke pasar? Di belakang siapa? Oh, ini pembantuku. Betapa sedih saat ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ditahan di dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, ngomong-ngomong, siapa ya yang di belakangmu? Apa itu ibumu? Oh, ya, dia itu pembantu. Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih. Sesampainya di pasar, ibu Darmi dan Darmi melihat dan membeli barang yang ada di pasar. Monggo mbak, makeupnya ini bagus-bagus.
Ibu, aku tuh mau beli make up yang bagus, yang harganya mahal. Ini Mbak, ini tuh bagus banget. Tapi itu nggak abal-abal kan? Enggak, tenang aja. Darmi, kalau beli make up tuh jangan yang mahal-mahal. Uang itu nggak cukup. Setelah pulang dari pasar, mereka bertemu lagi dengan teman Darmi. Darmi, kamu yang di belakangmu siapa? Oh, dia pembantuku. Oh, ya sudah. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi, maka dia berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jerah. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu, tolong aku. Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan? Sedikit demi sedikit, Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Maafkan aku, Nak. Itu semua karena perlakuan terhadapku. Ampun Bu, ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi merintih sambil menangis dan meminta ampunannya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Manuk.